Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, hari ini Menteri Kesehatan bersama dengan Mendikti Saintek termasuk juga Direktur dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung serta Rektor dari Universitas Padjadjaran Jawa Barat rencananya akan melakukan konferensi pers atau menggelar keterangan resmi terkait dengan upaya bersama pembenahan PPDS di RSUP Hasan Sadikin Bandung dan juga Universitas Padjadjaran. Keterangan atau konferensi pers ini menyusul adanya sejumlah kasus yang melibatkan pekerja medis terkait dengan kasus asusila, saudara. Seperti yang kita ketahui bersama, sebelumnya polisi sudah menetapkan satu orang tersangka dokter PPDS anestesi yang melakukan PPDS di Rumah Sakit Umum Pemerintah Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Dan kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Putu Trisnanda di Kementerian Kesehatan. Selamat pagi Putu. Putu, jadi rencananya siapa saja yang akan menggelar konferensi pers dan apa yang menjadi fokus dari konferensi pers ini, Putu? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Untuk saat ini memang rencananya konferensi pers seharusnya sudah dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi sekarang sudah memasuki pukul 8 lebih 43 menit, artinya terlambat sekitar 13 menit. Kita masih nantikan alasannya apa, apakah masih ada yang didiskusikan atau memang masih menunggu satu dan lain hal. Karena tentu saja bicara soal kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh beberapa, Adisti ya, saya garis bawahi bahwa ada beberapa kasus yang ini sudah kemudian juga masuk ke ranah hukum di mana dokter PPDS ini diketahui atau ditemukan melakukan kekerasan seksual ataupun juga pelecehan seksual. Ini tidak bisa ditunda-tunda karena pemerintah dalam hal ini sebagai yang mengelola hukum dan juga aturan terkait dengan pelaksanaan PPDS, kemudian juga aturan-aturan berkaitan dengan kedokteran begitu ya. Ada juga nanti dari pihak rumah sakit ini juga punya tanggung jawab untuk memastikan para dokter ini bisa bekerja sesuai dengan SOP-nya, karena memang ketika masyarakat datang ke rumah sakit ataupun juga ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, tujuannya adalah untuk menjadi sehat, bukan justru menjadi korban. Nanti rencananya memang kalau di awal begitu diinformasikan pada pagi hari ini yang kemudian akan melakukan konferensi pers adalah Menteri Kesehatan, kemudian juga ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi begitu yang akan juga ikut dalam konferensi pers bersama dengan Rektor Unpad, kemudian juga ada Direktur Utama dari Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin ini yang nantinya akan menyelenggarakan konferensi pers. Tapi tadi beberapa menit yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa nanti Menteri Kesehatan akan mengikuti konferensi pers secara daring atau melalui Zoom begitu. Sementara nanti yang akan hadir langsung ini ada beberapa yang kemudian diwakilkan. Seperti misalnya dari Kementerian Kesehatan ini akan diwakilkan oleh Irjen atau Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan. Kemudian juga ada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan dan ada Direktur Jenderal SDM Kesehatan. Ini yang nanti akan mewakili dan juga duduk langsung dalam konferensi pers. Sementara kemudian juga dari Kementerian Ristek, maksud kami Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini juga diwakilkan, yaitu nanti akan yang bicara adalah Inspektur Jenderal Kemendikti Saintek yang nanti akan hadir secara langsung. Kami belum mendapatkan konfirmasi apakah sama dengan Menteri Kesehatan, nanti Menteri Dikti Saintek ini akan hadir lewat saluran Zoom begitu ya atau secara daring. Nah, nanti juga yang sudah terkonfirmasi hadir adalah Rektor Unpad, kemudian juga Direktur Utama dari Hasan Sadikin ini akan hadir langsung, kita nantikan. Beberapa hari yang lalu, Adisti dan juga saudara, saya sempat bertanya secara langsung kepada Menteri Kesehatan sebetulnya apa upaya yang kira-kira bisa dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya aksi-aksi pelecehan seksual atau kekerasan seksual di instansi kesehatan begitu ya, baik itu oleh dokter ataupun juga tenaga medis yang lain. Permasalahan yang kemarin sempat ditemukan begitu oleh Menteri Kesehatan adalah
Salah satunya setelah berbincang dengan pihak rumah sakit, kemudian juga dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, memang beberapa yang kemudian terungkap kasusnya ini merupakan PPDS begitu ya, atau yang sedang menjalani proses pendidikan tapi juga sedang berpraktik begitu di rumah sakit. Nah ini yang kemudian menjadi celah terkait dengan siapa yang bertanggung jawabnya, apakah pihak rumah sakit begitu, karena tentu saja kalau rumah sakit ini kaitannya dengan Kementerian Kesehatan maka ada regulasi yang harus diatur, atau dari sisi pendidikannya yaitu dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, di mana nanti kaitannya adalah dengan universitas-universitas. Jadi kita masih nantikan apakah nanti ada regulasi khusus yang akan menjembatani perkara tersebut atau nanti justru ada upaya lain begitu, khususnya juga terkait dengan sanksi karena bukan hanya etika saja yang dilanggar tapi ini juga sudah masuk ke ranah hukum. Adisti, kembali ke Anda di studio. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana pemerintah menyikapi maraknya kasus kekerasan atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum dari tenaga medis. Apakah nanti akan ada perubahan regulasi atau ada regulasi khusus soal ini? Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari Kementerian Kesehatan.